99 menjelang sidang umum MPR 1988 dan ucapan terima kasih kepada DPA. Suasana sudah ramai membicarakan soal sidang umum MPR yang akan dilangsungkan di permulaan Maret 1988. Dalam pada itu, saya sudah mengetahui mengenai posisi saya. Partai-partai sudah menyampaikan keinginan mereka. Golkar juga sudah menyampaikan hasratnya. Tetapi bagaimanapun, majelis yang punya hak yang akan menetapkan segalanya. Sementara itu, di bulan Februari saya masih mengadakan temu bicara dengan para petani dan peternak. Kesempatan itu bukan saja saya rasakan sebagai masih kewajiban saya, tetapi juga menyenangkan saya. Di berbagai desa, di berbagai pulau, saya adakan kesempatan bicara dengan para petani dan peternak itu. Saya adakan temu bicara dengan mereka setelah saya meresmikan 3 proyek pembangunan di Jawa Tengah yang dipusatkan di Wadas Lintang, Jalan Tol Semarang, Jatingaleh, dan proyek PIR, ternak persusuan di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Salatiga. Di depan petani itu saya jelaskan juga mengenai pinjaman luar negeri yang diberikan kepada Indonesia. Kita bayar dengan bunga ringan, antara 3-3,5%, bahkan ada yang hanya 1,5%, seperti pinjaman dari Italia. Penting diketahui lagi bahwa pinjaman itu baru akan kita bayar kembali dengan tenggang waktu 7 tahun. Jadi, tidak perlu rakyat Indonesia khawatir terhadap jumlah hutang luar negeri Indonesia yang besar itu. Karena hal itu tidak akan membebani anak cucu di kemudian hari. Pinjaman luar negeri kita itu kita gunakan untuk membangun dan menambah kemampuan perekonomian kita. Hasil pembangunan kita itu antara lain kita pergunakan untuk membayar hutang-hutang itu. Hutang pokok pemerintah Indonesia sampai Juni 1987 adalah sebesar 34,6 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Tahun anggaran 87-88 sudah kita anggarkan 6,8 triliun rupiah untuk membayar cicilan dan bunga hutang luar negeri. Untuk tahun anggaran 88-89 direncanakan 10,6 triliun rupiah untuk membayar cicilan dan bunga hutang luar negeri kita itu. Saya mesti bicara dengan para petani itu mengenai hutang kita. Mereka pun mesti tahu mengenai hal ini. Juga mereka harus diberitahu mengenai hari depan tata ekonomi kita. Mereka mesti kita ajak untuk masuk dalam koperasi. Dan koperasi itu adalah tulang punggung perekonomian kita yang akan bekerja sama dengan swasta-swasta. Saya mengharapkan pada suatu saat nanti, para peternak yang ada di depan saya itu akan dapat turut memiliki saham dari PT Nandi Amerta Agung atau NAA yang menjadi intinya. Lalu datang bekas Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Marshall Green. Saya sambut dia yang membawa kabar tentang kemungkinan bantuan Amerika Serikat untuk pengembangan ekonomi kita yang berhubungan dengan koperasi, peningkatan kesejahteraan melalui program keluarga berencana atau KB. Dari manapun datangnya bantuan itu, jika tidak menjerat kita, kita terima. Mantan Dubes Green yang mengemukakan nostalgianya, memuji pandangan saya mengenai program keluarga berencana. Green bicara pula di salah satu tempat di Departemen Luar Negeri di Pejambon mengenai hubungan RI dan RRC. Ia menilai sudah waktunya bagi Indonesia untuk membuka hubungan normalisasi dengan RRC. Saya sudah tahu apa yang masih dilakukan oleh Indonesia mengenai hubungan Indonesia dengan RRC. Di depan wakil-wakil rakyat kita di MPR pada 1 Maret 1987, saya jelaskan sekali lagi bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC masih kita kaitkan dengan ketegasan sikap pihak RRC untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, khususnya Indonesia, dengan membantu sisa kekuatan komunis di negara-negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan perdagangan bilateral antara swasta kedua negara akhir-akhir ini
telah mulai terselenggara secara langsung. Sementara itu, berita gembira terdengar menjelang sidang umum MPR tersebut. Nilai ekspor non-migas Indonesia untuk bulan Desember 1987 tercatat mencapai 900 juta dolar Amerika Serikat lebih. Ini membawa nilai ekspor non-migas 1987 sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat yang merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Ini berarti meningkat 30% dari pencapaian di tahun 1986 yang besarnya 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan pertama kalinya sektor non-migas berhasil mengungguli sektor migas yang tahun lalu hanya mencapai 8,2 miliar dolar Amerika Serikat. Menjelang berakhirnya tugas saya sebagai Presiden Mandataris MPR masa bakti 1983-1988, saya mengadakan pertemuan dengan pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Agung masa bakti periode yang sama di Istana Merdeka. Saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPA atas segala saran, pertimbangan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada saya selaku Presiden Mandataris dalam menjalankan GBHN selama 5 tahun ini. Saya tahu, memang di tengah masyarakat ada pertanyaan. Apakah pernah ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada DPA? Secara khusus memang tidak, tetapi sebagai halnya setiap lembaga tinggi negara dan bahkan setiap warga negara yang menghendaki agar setiap GBHN dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, saya kira demikian pula halnya dengan DPA. Tanpa ada pertanyaan khusus dari saya sekalipun, DPA telah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden Mandataris. Pertimbangan-pertimbangan itu tentu sangat berharga. Pertimbangan-pertimbangan itu ada yang saya gunakan, ada yang tidak. Yang sama dengan pemikiran yang ada pada pemerintah sendiri, tentu akan memperkuat apa yang dilakukan pemerintah. Andai kata tidak sama, dan hal itu bisa terjadi, mungkin karena perbedaan pendapat mengenai suatu masalah yang sama, tetapi titik tolak penglihatan yang berbeda. Tetapi bahan itu setidak-tidaknya dapat menjadi koreksi bagi pemerintah. Hendaknya maklum, pertanggungjawaban atas semua keputusan pelaksanaan pemerintah kepada MPR berada di tangan pemerintah. Dalam kesempatan itu, kami bermaaf-maafan. Maklumlah, kami ini manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. 100. Untuk kelima kalinya, terpilih menjadi Presiden RI dan masalah calon wakil presiden. Menjelang dilangsungkannya sidang umum MPR 1988, terjadi tour of duty di lingkungan pimpinan ABRI. Letnan Jenderal Edi Sudrajat, yang kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal, diangkat menjadi kasat, menggantikan Jenderal Tri Sutrisno. Jenderal Tri Sutrisno menjadi pangap, menggantikan Jenderal Beni Murdani. Beni Murdani yang waktu itu tetap memegang Kop Kamtib, saya tetapkan kemudian sewaktu pengangkatan Kabinet Pembangunan 5 menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Benar apa yang dikatakan Jenderal Purnawirawan Sumitro, bekas Pangkop Kamtib, pada salah satu media, bahwa di balik pergantian itu tidak ada apa-apa. Kejadian itu merupakan pelaksanaan program dalam rangka regenerasi semata-mata. Itu sudah termasuk rencana dalam melaksanakan regenerasi dalam pimpinan ABRI. Tidak ada masalah gangguan keamanan dan sebagainya berkenaan dengan masalah ini. Tidak pula dibuat-buat. Sudah merupakan keyakinan saya pula bahwa keamanan kita sedemikian rupa sehingga walaupun pergantian itu dilakukan di tengah-tengah sidang MPR, tidak akan terjadi apa-apa. Hal lain itu juga disesuaikan dengan kebutuhan sesudah sidang umum MPR. Tepat pada tanggal 1 Maret, tanggal yang sangat berarti buat saya, jika saudara-saudara ingat akan pengalaman saya pada tahun 1949. Sidang umum MPR 1988
resmi dibuka. Kita sudah tahu apa yang akan dibahas dalam sidang terhormat itu, yakni majelis akan menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengambil keputusan-keputusan dan ketetapan lain yang penting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya langkahkan kaki dengan mengenakan pakaian setelan sipil warna gelap dan tidak lepas dari peci hitam, lalu menuju ke gedung yang berbentuk kubah di Jalan Gatot Subroto. Waktu masuk ke ruang Geraha Sabha Paripurna, para anggota majelis yang terhormat sudah hadir. Saya dan Wakil Presiden Umar Wirahdikusuma dipersilahkan duduk di atas kursi yang sudah disediakan di depan. Pada lantai yang setingkat lebih rendah daripada tempat duduk para pimpinan majelis. Itu lambang kita. Memang undang-undang dasar kita menegaskan bahwa presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah mandataris majelis. Presiden tidak sejajar, melainkan berada di bawah majelis. Hal ini pun saya jelaskan lagi dalam pidato saya di depan sidang yang kita hormati itu, supaya kita tidak lupa, supaya kita selalu ingat akan hal itu. Ketua majelis membuka sidang yang penting itu, menjelaskan tujuan sidang itu, serta melaporkan pula mengenai suara rakyat yang masuk ke MPR, mengenai harapannya agar saya suka menerima untuk diangkat kembali menjadi presiden kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Lalu, saya dipersilahkan menyampaikan pertanggungjawaban saya selaku presiden mandataris MPR kurun waktu 5 tahun yang lewat. Saya paparkan, tentu saja garis-garis besarnya, apa yang sudah saya bersama Kabinet Pembangunan 4 lakukan, apa yang telah kami bangun, dan apa yang belum berhasil kami bangun. Saya kemukakan, selama masa 5 tahun kepresidenan saya, 1983-1988, saya telah mendengarkan segala pandangan, kritik, dan koreksi dari berbagai kalangan. Semua itu saya pahami sebagai maksud baik untuk memperbaiki kebijaksanaan yang saya jalankan. Semua itu saya tafsirkan sebagai keinginan untuk maju terus. Maka saya terima itu semua dengan lapang dada. Saya mengakui bahwa selama 5 tahun itu tidak semua keinginan dapat terpenuhi dan ada kekecewaan yang masih saya rasakan. Untuk itu, dengan sadar telah saya lakukan tindakan penyesuaian yang sepadan dengan tantangan yang kita hadapi selama 5 tahun terakhir ini, khususnya di bidang ekonomi. Sebagian dari tindakan itu pun telah meminta pengorbanan dari semua pihak. Untuk itu pula, saya menyampaikan hormat dan terima kasih yang dalam atas kerelaan seluruh bangsa yang telah memberikan pengorbanan demi penyelamatan pembangunan dan demi terbukanya harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam kurun 5 tahun yang lalu itu, banyak terjadi perubahan yang sangat dinamis dalam masyarakat. Ini akibat kemajuan yang dibawa pembangunan itu sendiri, dan perubahan itu terjadi dalam tata nilai, pola pikir, pola bekerja, serta bangkitnya kekuatan, aspirasi, dan harapan-harapan baru dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itu tadi dengan sendirinya merupakan unsur yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kepresidenan saya dalam melaksanakan GBHN yang telah ditetapkan oleh majelis. Karena itu, saya mengajak seluruh bangsa untuk bersikap realistis serta tetap memiliki harapan dan idealisme. Hal itu merupakan salah satu pedoman yang saya gunakan untuk melaksanakan tugas kepresidenan saya selama ini. Selain itu, pedoman yang saya pakai melaksanakan tugas saya ialah dari majelis kepada presiden sesuai dengan TAP MPR nomor 7/1983 untuk melanjutkan pelaksanaan repelita, meneruskan penertiban dan pendayagunaan aparatur negara, meneruskan menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila, serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional. Saya tidak lupa mengemukakan dalam kesempatan itu pegangan saya bahwa tidak ada akhir jalan bagi bangsa pejuang. Saya meyakini bahwa kita mesti dan masih tetap mesti menjadi bangsa pejuang di tengah-tengah dunia dewasa ini.
Pada akhir pidato pertanggungjawaban saya itu, saya jelaskan bahwa ketika diangkat oleh majelis 5 tahun yang lalu, saya mengangkat sumpah jabatan presiden menurut agama saya di hadapan Tuhan yang Maha Mengetahui. Antara lain, bahwa saya akan memegang teguh undang-undang dasar kita. Karena itu, dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban itu, saya berdiri seikhlas-ikhlasnya di bawah penilaian majelis pemegang kedaulatan rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi di republik kita ini. Ternyata, pertanggungjawaban saya sebagai presiden mandataris MPR masa bakti 1983-1988 diterima baik oleh majelis. Tidak ada masalah. Begitupun mengenai GPHN, majelis tidak menemukan kesulitan, sekalipun memang ada komisi-komisi yang harus melaksanakan pemungutan suara. Tetapi itu berjalan lancar saja dan menemukan mufakat. Setelah saya berpidato, mengucapkan pertanggungjawaban saya selaku presiden mandataris itu, siangnya saya mengadakan pertemuan terakhir dengan anggota-anggota Kabinet Pembangunan 4 di Istana Merdeka. Saya undang para menteri dan istri-istri mereka. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan para menteri dan para pendamping mereka. Saya sadar, walaupun beban tanggung jawab amanat rakyat berada di pundak saya selaku presiden mandataris, tetapi tanpa bantuan para menteri dan anggota kabinet, tidak mungkin tugas-tugas itu dapat terlaksana dengan baik. Lebih-lebih dalam menghadapi keadaan yang sulit seperti dewasa ini, baik yang secara langsung ditimbulkan karena keadaan dalam negeri maupun karena keadaan dunia pada umumnya. Saya merasa saya telah melaksanakan tugas saya dengan baik sampai memberikan laporan pertanggungjawaban saya kepada MPR. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Bagaimana selanjutnya, bagaimana penilaian MPR terserah kepada majelis. Saya merasa saya juga begitu hendaknya para menteri tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang telah kita kerjakan, kecuali mudah-mudahan apa yang telah diperbuat itu dapat diterima oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR sebagai suatu karya yang ada artinya. Tapi, kalaupun tidak, kami serahkan. Hanya Tuhan yang mengetahui segala pengabdian kami itu kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang telah kami berikan dapat merupakan amal perbuatan dan dapat memperoleh ganjaran yang sesuai dari Tuhan yang Maha Kuasa. Juga, Wakil Presiden Umar Wirahdikusuma bicara dalam kesempatan itu senada dengan saya. Saya minta kepada para menteri-menteri untuk terus menempati pos masing-masing, tetapi tidak lagi membuat keputusan yang prinsipil, melainkan hanya melaksanakan tugas administratif rutin saja, sampai terpilihnya presiden baru. Begitulah cara kerja kami dalam masa transisi sebelum kabinet yang baru terbentuk. Saya perhatikan sidang umum MPR 1988 yang 11 hari lamanya itu. Saya nilai sidang umum majelis itu. Saya kemukakan penilaian saya itu di kemudian hari pada saat penutupan sidang yang penting itu. Saya katakan, sidang umum majelis itu penuh dengan dinamika gagasan-gagasan dan penyegaran-penyegaran kita dalam memberi makna yang makin dalam dan makin memperkaya pemahaman kita mengenai demokrasi Pancasila dan praktek penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Ada sesuatu yang menjadi pembicaraan serius sewaktu berjalannya sidang umum MPR 1988 itu, yakni mengenai pencalonan wakil presiden. Siapa yang akan diangkat menjadi wakil presiden RI pada masa bakti 1988-1993? Mengenai yang akan menjadi presiden, itu sudah jelas. Siapapun sudah tahu. Keinginan rakyat sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum sidang. Mengenai pencalonan wakil presiden, itu memang menjadi masalah. Sebelum sidang dimulai pun, para wakil fraksi sudah berdatangan kepada saya, menanyakan masalah itu. Dalam pembicaraan dengan mereka itu, mereka menanyakan pikiran saya mengenai siapa
yang akan menjadi wakil presiden, siapa kiranya yang saya pandang tepat untuk menjadi wakil presiden? Kepada setiap pihak yang datang pada saya untuk menanyakan soal itu, saya ajukan pikiran saya yang sama. Saya tegaskan pada semuanya bahwa wewenang untuk memilih dan mengangkat wakil presiden ada pada MPR. Saya tidak punya hak untuk memilih, apalagi mengangkatnya. Saya tidak menyebut nama menjawab pertanyaan itu. Saya lontarkan kriteria saja untuk menjadi wakil presiden. Saya lemparkan kriteria itu. Calon wakil presiden harus memenuhi 5 kriteria, yakni bersikap mental dan berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mempunyai integritas pribadi, cakap atau capable. Mempunyai prestasi yang dibuktikan dengan karya dan diterima atau acceptable oleh semua lapisan masyarakat yang dinyatakan dengan dukungan kekuatan sosial politik yang besar dan dominan. Jadi, kata saya, siapapun orangnya, ketentuannya tidak berdasarkan like and dislike, senang atau tidak senang secara pribadi, melainkan berdasarkan kriteria yang saya ajukan itu. Juga, saya tidak hendak mendikte para anggota MPR. Saya menerima pengurus Yayasan 17 Agustus 1945, BM Diah, dan Ruslan Abdul Ghani di Istana Merdeka. Dengan mereka, saya juga membicarakan masalah soal calon wakil presiden itu karena saya ditanya. Saya kemukakan kepada mereka bahwa saya juga menyerukan agar sebisa mungkin dihindari mufakat lonjong atau oval dalam pemilihan wakil presiden itu. Saya memang mendambakan agar wakil presiden dipilih dengan suara bulat dengan cara menghindari voting atau pemungutan suara, bukan karena tidak setuju voting. Karena pemungutan suara memang dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Tetapi pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara membuktikan kurang mampunya menciptakan mufakat lewat musyawarah dalam mempertemukan perbedaan-perbedaan lewat proses demokrasi Pancasila, di mana semua dituntut melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa, sanggup mengorbankan kepentingan diri dan golongan untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar, terutama kepentingan bangsa dan negara. Wakil presiden adalah seseorang yang berhak menggantikan presiden bila presiden berhalangan. Seandainya ini terjadi, wakil presiden itu mutlak harus mendapat dukungan penuh MPR dan rakyat. Di komisi-komisi terjadi voting. Kalahnya fraksi Persatuan Pembangunan dalam voting di sidang komisi-komisi itu meramalkan apa yang akan terjadi dalam pemungutan suara di sidang pleno jika sampai terjadi pemungutan suara. Meskipun voting itu dibenarkan oleh undang-undang. Mengenai calon presiden sudah tidak ada masalah. Kepada utusan 5 fraksi MPR yang datang berkonsultasi dengan saya secara terpisah pada tanggal 2 Maret pagi di Istana Merdeka, menjawab pertanyaan mereka, saya menyatakan kesediaan saya untuk dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1988-1993 mendatang. Begitupun sampai pimpinan MPR mengadakan rapat singkat di ruang Jepara di Istana Merdeka, menanyakan secara resmi kepada saya, apakah benar fraksi-fraksi telah meminta saya untuk dicalonkan kembali dan saya bersedia untuk diangkat kembali menjadi Presiden Republik Indonesia periode 1988-1993. Apakah saya bersedia menjalankan konstitusi? Apakah saya bersedia menjalankan GBHN? Segalanya berjalan lancar. Saya menyatakan bersedia. Pimpinan MPR menyatakan sah. Saya sebagai calon Presiden RI selama masa bakti 1988-1993. Calon tunggal. Pimpinan majelis itu kemudian meneliti langsung berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon presiden. Segalanya berjalan beres sampai rapat pimpinan MPR yang singkat itu berlangsung hanya sekitar 10 menit lebih dan ditutup. Namun masalah muncul setelah ternyata ada 2 nama diajukan untuk menjadi calon wakil presiden, yakni Sudarmono SH dan Haji Naro SH. Sudarmono
dicalonkan oleh FKP, Fraksi Karya Pembangunan, dan Fraksi Utusan Daerah, serta didukung oleh Fraksi ABRI dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Sementara Haji Naro dicalonkan oleh FPP atau Fraksi Persatuan Pembangunan. Dari 1.000 orang anggota MPR itu, FKP mempunyai 548 anggota. Fraksi Utusan Daerah 147, Fraksi ABRI 151, sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan 93 dan Fraksi PDI 61 orang. Dengan itu, kelihatan perimbangannya. Melihat perkembangannya, dari mulai Naro secara resmi dicalonkan sampai dengan saya dilantik kembali menjadi presiden pada 11 Maret 88 pagi, jelas baik FPP maupun Naro sendiri hanya menggunakan haknya saja, tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Haknya memang ada untuk mengajukan calon, tetapi kalau sudah tahu bahwa kemungkinan ada 2 atau 3 calon, hendaknya fraksi memenuhi kewajibannya. Dengan adanya 2 calon wakil presiden, berarti ada perbedaan. Perbedaan calon itu memang dibenarkan. Melalui musyawarah, perbedaan itu harus dihilangkan. Setelah adu argumentasi dalam musyawarah, pihak yang memperoleh dukungan kecil harus rela dan segera melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa. Rupanya, mereka mau berpikir secara demokrasi barat. Berarti masih mau hitung-hitungan suara, walaupun sudah diperhitungkan akan kalah. Dalam pengertian demokrasi barat tidak salah, tetapi dalam alam demokrasi Pancasila itu artinya kurang sempurna. Karena demokrasi Pancasila mengharuskan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat. Kalau perbedaan-perbedaan dibenarkan, perbedaan-perbedaan itu harus tetap menghasilkan mufakat. Dan kita harus bisa mendapatkan mufakat bulat kalau semuanya berpegang kepada Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam menghadapi 2 calon, sedang mufakat bulat tetap dipertahankan atau tanpa voting, kita dapat menggunakan TAP nomor 2 tahun 1973, yaitu menanyakan kepada presiden terpilih, siapa kira-kiranya di antara 2 calon yang diajukan untuk menjadi wakil presiden itu yang bisa bekerja sama dengan presiden. Tanggal 8 Maret, saya ditanya secara resmi oleh MPR mengenai kesediaan saya untuk diangkat kembali menjadi presiden. Tanggal 10, saya sudah terpilih menjadi presiden. Tanggal 11, pelantikan sebagai presiden dilangsungkan. Pagi-pagi hari itu, saya dilantik menjadi presiden Republik Indonesia. Tanggal 10 Maret malam hari, datang pimpinan fraksi Persatuan Pembangunan kepada saya, menjelaskan sikapnya seperti apa yang dijelaskan sebelumnya oleh Naro kepada saya. Saya jelaskan kepada mereka apa yang sudah saya jelaskan kepada Naro. Saya katakan, saudara-saudara benar, tidak salah menanggapi masalah itu. Tetapi saudara-saudara kurang tepat kalau hanya berpegang kepada hak saudara-saudara saja, tanpa melaksanakan kewajiban-kewajiban saudara. Kewajiban kita dalam bermusyawarah. Kalau musyawarah kita itu berpegang pada P4, kita harus melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa. Dengan cara ngotot-ngototan itu, apa keuntungannya? Dengan cara ngotot begitu, fraksi Persatuan Pembangunan masih tetap akan kalah. Kerugiannya, FPP yang sudah mengikuti P4 akan nampak. Pernah menerima Eka Prasetya Pancakarsa, tetapi tidak mampu mempraktekannya. FPP mempunyai kekuatan yang kecil, tapi tidak menghargai pendapat yang lebih besar. Itu bisa berarti pula tidak menghargai kepentingan bangsa dan negara. Itulah salah satu pendapat tentang kejadian ini. Dan malahan ada penilaian, apa benar Partai Persatuan Pembangunan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dan menerima Eka Prasetya Pancakarsa, atau hanya satu permainan saja? Dengan demikian, maka berarti P3 itu membuka dirinya untuk selamanya dicurigai, untuk dicurigai terus. Tahun 1978, P3 melakukan walkout karena soal P4. Tahun 83, ia menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas
tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang harus dikerjakannya. Nah, disinilah kerugian P3. P3 meminta diperlakukan sama sebagai kekuatan sospol, tetapi nyatanya membuka pintu untuk tidak mungkin diperlakukan sama. Jadi, bisalah timbul pikiran bahwa P3 itu hanya dalam kertas saja, pura-pura menerima Pancasila secara bulat, tetapi sebenarnya masih dilatar belakangi ideologi lain. Kalau demikian halnya, itu membahayakan P3 sendiri. Fraksi Persatuan Pembangunan hanya terdiri atas 93 orang. Kalau dilakukan voting, bisa saja terjadi ada yang tidak disiplin, menyeleweng dari fraksinya dan mendukung atau berpihak pada yang lebih besar sebagai penunjukan bukti ingin melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa. Kalau sampai itu yang terjadi, FPP akan malu sendiri. Tetapi sebaliknya juga bisa terjadi, yakni FPP bisa menarik suara lain. Kalau ini yang terjadi, ini bisa diartikan membuat goyah fraksi-fraksi lain. Dan kalau itu yang terjadi, bisa timbul curiga-mencurigai di tengah fraksi. Dan kalau sudah curiga-mencurigai, maka bisa-bisa itu menyebabkan pertentangan sampai di dalam masalah politik. Itu bisa berarti mengancam persatuan dan kesatuan kita. Padahal Pancasila itu menghendaki persatuan Indonesia. Des, bisa-bisa dituduh ingin memecahkan persatuan kita. Dan doktrin demikian itu hanya dimiliki oleh komunis. Apakah mereka komunis? Kan tentunya bukan. Itu cuma tambah dicurigai saja bahwa mereka menggunakan cara-cara komunis. Nah, bagaimana memperbaikinya? Karena kejadian ngotot-ngototan itu telah terlanjur. Yang bisa memperbaiki dan mengubah ya hanya P3 sendiri. Tanggal 11 Maret pagi-pagi, waktu saya datang di gedung MPR untuk dilantik sebagai presiden, saya dijemput oleh Ketua MPR Haris Suhud. Saya tahu, tadi malam FPP mengadakan rapat. Maka saya bertanya kepada Haris Suhud di ruang bawah. Bagaimana? FPP sudah menarik calonnya? Belum, Pak, jawabnya. Tapi tadi malam mereka rapat terus. Ya, kalau mereka tidak menariknya, kita mengadakan voting, kata Haris Suhud. Coba bayangkan, kalau sampai harus terjadi voting, jawabannya sudah saya jelaskan di depan. Dan kalau sampai majelis harus bertanya kepada saya, siapa yang akan saya pilih di antara kedua calon itu, apa jawaban saya? Secara rasional harus saya jawab, saya ini sudah lama mengenal Sudarmono, lebih lama mengenal Sudarmono daripada mengenal Naro. Dengan begitu tentunya saya juga akan lebih percaya kepada Darmono daripada kepada Naro. Yang penting juga, saya harus menghormati lembaga tertinggi negara, ialah majelis. Majelis sudah bisa menghimpun suara terbanyak yang mendukung Darmono. Masakan lantas saya mengatakan akan bekerja sama dengan Naro? Kalau sampai begitu halnya, kalau sampai saya mengatakan akan bekerja sama dengan Naro, sama saja artinya saya menampar majelis itu, menampar lembaga tertinggi negara kita itu. Setelah selesai saya dilantik, sewaktu di dalam lift, Haris Suhud menyampaikan kepada saya bahwa ia telah menerima surat dari FPP, tetapi ia belum baca isinya. Buka saja, kata saya. Surat itu dibuka di dalam lift, beres. Artinya, FPP mencabut pencalonan Naro. Naro sendiri tidak mencabutnya, tetapi fraksi yang mencabutnya. Fraksi mencabut pencalonan Naro. Mengulangi kembali kejadian seputar pencalonan Wapres tahun 1988 itu, saya ingat, di tengah keriuhan di dalam sidang majelis maupun di luar sidang, ada yang bertanya, apa benar nama calon Wapres itu sudah ada di kantong saya? Terus terang, tidak ada. Yang ada di kantong saya ialah kriteria untuk memilih wakil presiden itu. Wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden ada pada majelis, pada MPR. Karena itu, majelis dengan menggunakan kriteria itu lantas mencari nama siapa kiranya yang paling cocok. Soal kriteria itu sudah saya jelaskan di depan. Ada yang bertanya,
Mengapa kok baru sekarang menggunakan kriteria itu? Sebenarnya, dulu juga sudah digunakan kriteria itu. Hanya saja, dulu jalan yang saya tempuh dipengaruhi oleh situasi dan kondisi waktu itu. Pada waktu pencalonan Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, juga kriteria itu yang saya pakai. Pada waktu pemilihan Pak Adam Malik, juga kriteria itu yang saya gunakan. Cuma waktu itu caranya saya menunjuk orang-orang melalui satu tim jauh sebelumnya. Silahkan nilai siapa yang kira-kiranya dapat menjadi wakil presiden mendampingi saya. Saya persilakan tim yang terdiri atas 5 orang itu bekerja. Mereka mengadakan lobby ke kiri, ke kanan, dengan organisasi massa, dengan partai-partai. Akhirnya sampai pada satu calon. Terakhir juga demikian pada waktu Pak Umar yang kemudian terpilih. Sama saja, waktu itu tim saya tugasi untuk meng-approach partai-partai. Sekarang ini, 1988, saya tunjuk 9 orang jauh sebelum sidang umum MPR. Saya lontarkan kepada mereka siapa kiranya yang bisa dan pantas untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Sekarang ke-9 orang yang saya tugasi itu bukan mengadakan lobbying, melainkan berusaha memfungsikan lembaga tertinggi kita. Sekarang, saya ingin benar-benar memfungsikan majelis, supaya majelis betul-betul memilih. Majelis yang mempunyai wewenang. Saya hanya melemparkan kriterianya. Kenapa baru sekarang dilaksanakan seperti ini? Dulu-dulu, belum bisa seperti sekarang di tahun 1988. Kalau dulu-dulu saya lontarkan cara demikian, maka akan terjadi bentrokan. Sekarang saja, nyatanya masih begitu. Masih ada yang belum paham, yang masih salah terima. Apalagi dulu, partai-partai masih banyak. Organisasi kekuatan sosial politik belum berwujud persatuan. Kalau dulu dilaksanakan seperti apa yang kita laksanakan sekarang, bisa-bisa buyar tidak karuan. Saya melaksanakan semua ini secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi dan situasi, dan tetap menjunjung demokrasi, tidak otoriter. Tahap demi tahap melaksanakan pendidikan politik dengan mengarah pada memfungsikan MPR, lembaga tertinggi negara, sesuai dengan konstitusi. Ini merupakan sistem yang nantinya akan terus berkembang. Majelis dengan sadar telah memilih 11 Maret sebagai akhir masa sidang umum. Pilihan itu tentunya bukan tanpa alasan. Tanggal 11 Maret telah menjadi tonggak sejarah yang menandai babak baru dan tekad baru bangsa kita untuk meluruskan kembali jalannya sejarah. Ialah jalan selurus-lurusnya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Saya terpilih dengan suara bulat untuk kembali menjadi Presiden RI penuh untuk kelima kalinya. Saya tampil sebagai calon tunggal seperti yang terjadi 5 tahun sebelumnya. Tuhan yang Maha Kuasa menetapkan demikian. Riwayat hidup saya ditetapkannya demikian. Lalu, saya mengangkat sumpah dengan kitab suci Al-Quran di atas kepala saya. Kemudian, saya mengucapkan pidato pelantikan saya. Pada kesempatan itu, saya tidak menjanjikan apa-apa kepada rakyat Indonesia. Saya hanya menyatakan tekad saya untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada pada saya untuk memimpin bangsa ini dalam melanjutkan perjuangan membangun masa depan yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih tentram, dan lebih adil daripada segala yang telah kita capai sebagai bangsa sampai sekarang. Saya mohon pengawasan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan itu saya anggap sama pentingnya dengan dukungan. Dengan pengawasan itu, saya dapat terhindar dari kesalahan. Bangsa kita akan terhindar dari kesulitan yang tidak perlu. Majelis telah menetapkan GBHN. Saya memahami GBHN itu tidak saja dari kata-kata yang tertuang di dalam dokumen kenegaraan yang sangat penting itu, melainkan dari seluruh semangat dan pikiran yang melahirkannya. Juga dari keinginan rakyat yang meningkat dan harapan-harapannya. Saya menarik inti dari semangat GBHN itu
sebagai tekad bangsa Indonesia untuk meletakkan landasan yang kokoh dalam Repelita 5 agar bangsa kita dapat memasuki proses tinggal landas insya Allah dalam Repelita 6 menjelang akhir abad ke-20 yang akan mengawali pembangunan jangka panjang 25 tahun yang kedua. Sebagai salah seorang dari generasi 45, saya merasa mendapatkan kemuliaan untuk mewakili generasi pembebas merampungkan tugas sejarah. Tugas sejarah itu ialah mengantarkan perjalanan bangsa kita memasuki pintu gerbang kedua, memasuki tahap tinggal landas pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan lestari berdasarkan Pancasila. Saya yakin kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kegotong royongan. Ke bukit, kita akan sama-sama mendaki. Ke lurah, kita akan sama-sama menurun. Yang berat akan sama-sama kita pikul. Yang ringan akan sama-sama kita jinjing. Dengan lebih dulu, tidak henti-hentinya saya memohon bimbingan dan taufik hidayah dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi seluruh rakyat Indonesia dan bagi saya sendiri. Dengan mohon doa restu rakyat Indonesia seluruhnya yang saya abdi. Maka di hadapan majelis yang saya hormati itu, dengan hikmat saya nyatakan, saya siap melaksanakan tugas Presiden Republik Indonesia. Ya, untuk kelima kalinya, saya siap untuk mengemban tugas yang mulia itu sebagai Presiden penuh mandataris MPR. Dalam kesempatan itu, saya nyatakan, saya mohon dukungan, bantuan, dorongan, dan keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia, dari kaum tani, dari kaum nelayan, dari kaum pekerja dan karyawan, dari kalangan dunia usaha, dari kaum cerdik pandai, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari kalangan budayawan, dari pemuka-pemuka agama, dari seluruh aparatur pemerintahan, dan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pendeknya, dari semua kalangan, semua lapisan, dan semua generasi bangsa ini, generasi muda maupun generasi tua, wanita maupun pria. Dukungan itu saya perlukan, karena dengan itu saya akan makin mantap dalam melaksanakan kepemimpinan saya. Saya yakin akan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia yang telah disuarakan melalui majelis yang merupakan penjelmaan rakyat. Dukungan rakyat itulah yang membesarkan hati saya. Dukungan rakyat itulah yang memberi kekuatan batin bagi saya. Saya ingat akan kata-kata terakhir dalam GBHN yang menyebutkan bahwa berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh partisipasi seluruh rakyat, serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara seluruh rakyat Indonesia. Dengan sekuat tenaga, insya Allah, tugas kepresidenan itu akan saya laksanakan sepenuh-penuhnya selama 5 tahun yang akan datang. Anak-anak saya hadir pada pelantikan saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 1988-1993 itu. Memang mereka yang menginginkannya. Saya paham akan keinginan mereka itu. Sebelum ini, mereka tidak pernah menyaksikan dari dekat saya dilantik sebagai Presiden Mandataris MPR. Masakan pula sekarang, untuk kelima kalinya dilantik sebagai Presiden, mereka tidak menyaksikannya dari dekat. Maka, disediakanlah bagi mereka kursi-kursi di ruangan Geraha Sabha Paripurna itu. Bahwasanya, di antara anak-anak saya ada yang menyatakan, pelantikan kali ini, 1988, merupakan pelantikan terakhir sebagai presiden buat saya. Itu bisa dimaklumi. Dilihat dari segi rasio manusia, memang pada usia saya, yang sudah akan mencapai 67 tahun ini, pantas saja pelantikan ini yang menjadi terakhir untuk saya. Kalau sampai selesai saya merampungkan tugas sebagai Presiden masa bakti 1988-1993, berarti nanti pada usia mendekati 72 tahun saya berhenti sebagai Presiden. Mengingat bahwa rata-rata umur orang Indonesia 56, kalau tidak salah
maka umur 72 itu terhitung lebih dari rata-rata, terhitung cukup tua. Jadi rasanya tidak berlebihan kalau dikatakan pelantikan pada tanggal 11 Maret 1988 itu merupakan pelantikan sebagai Presiden Mandataris MPR yang terakhir buat saya. Acara terakhir dalam sidang umum MPR 1988 itu, sebelum sidang yang kita hormati itu ditutup, ialah pengangkatan Sumpah Sudarmono sebagai Wakil Presiden yang disambung dengan pidato upacara pelantikannya. Seperti saya, Sudarmono mengucapkan sumpahnya secara Islam. Saya ingat, dalam pidato upacara pelantikannya sebagai Wakil Presiden, Sudarmono menegaskan antara lain bahwa ia menyadari keterbatasan dirinya dan ia akan menempatkan dirinya sebagai salah seorang yang membantu Presiden melaksanakan tugas besar bangsa kita dalam melanjutkan pembangunan nasional. Pada penutupan sidang umum MPR 1988 itu, Ketua MPR Haris Suhut mengemukakan antara lain 4 harapan, dambaan serta himbauan majelis kepada saya selaku Presiden Mandataris MPR. Keempat harapan itu menyangkut peningkatan dan pemantapan penegakan hukum, penanggulangan masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pembangunan legislatif, serta pengisian demokrasi Pancasila. Saya camkan pesan-pesan itu. Semoga saya bersama pembantu-pembantu saya dapat melaksanakan tugas yang dipikulkan pada pundak kami itu. Di samping itu, Ketua MPR juga mengumandangkan ungkapan Jawa, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji-aji. Menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kaya tanpa harta, sakti tanpa pusaka. Saya meresapkan ungkapan itu dengan senang. Ungkapan yang jauh dari asing buat saya. Ungkapan yang selalu saya jadikan pegangan dalam hidup saya. Maklumlah kalau saya kemudian mengangguk-angguk mendengar ungkapan itu diucapkan oleh orang. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.